Di pujian kami naikkan kepadamu Tuhan, menjadi doa kami pada pagi hari ini. Ini hidup kami semua yang ada dalam rumahmu pagi Terima hari kasih ini. Tuhan, amin. Pakailah hidup kami Tuhan selagi kami masih ada saat ini Tuhan. Selagi Tuhan masih berikan kami nafas kehidupan. Selagi Tuhan masih berikan kami kekuatan. Selagi Tuhan masih kami hidup di dunia ini. Biar Kau pakai kami, jadikan kami berkat, berguna bagi orang lain, berdampak bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Kami sudah memuji menyembah Engkau. Kiranya Engkau disenangkan hatimu Tuhan, dan pujian penyembahan kami, pengagungan kami yang keluar dari hati bibir kami Tuhan. Engkau diberkati Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Dan sekarang Tuhan kami mau duduk diam sejenak di bawah kaki-Mu, mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Mari Bapa di surga, jamah hati kami, lembutkan hati kami, supaya hati kami menjadi tanah yang subur untuk siap ditaburi benih firman Tuhan. Benih itu bertumbuh Tuhan, bertumbuh Tuhan, dan menghasilkan buah lebat Tuhan, dan ini bagi orang lain. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita bersuka cita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita pada Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Kisah Rasul pasal yang ke-9. Kita akan baca ayat 36-nya sampai 43. Dan nanti kita akan baca ayat berikutnya saudara, yang sama dengan ada hubungannya dengan ayat ini. Saudara boleh buka di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Tapi kita baca dulu Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai 43. Kita akan baca bersama-sama dengan suara keras ya. 1, 2, 3. Diope, seorang murid perempuan, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segera datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian dia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak Filip. Mari kita buka Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai 17. 1, 2, 3. apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa dia mempunyai iman, padahal dia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Kamu yang tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Kalau bacaan firman Tuhan, berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupannya. Saudara, ketika kita tadi baca lagu ini, saudara, dengan kita ganti ayat terakhirnya ya. Bila saatnya nanti itu tak berdaya lagi, biasanya begitu ya saudara. Tuhan ingatkan saya bicara sudah melalui seseorang yang bilang, pulang ke rumah Bapa. Ketika pulang ke rumah Bapa, apa yang terjadi saudara?
biarlah pagi hari kita akan mendengarkan saudara. Saudara, ketika saya siapkan firman ini, saya pengen nyanyi lagu ini. Saya nggak tahu bisa pilih lagu ini. Saya mau angkat telepon, mau bilang dia, tolong dong terima request lagu ini, gitu ya. Ternyata dia udah lagu puji Tuhan, nggak jadi telepon. Ternyata Tuhan mau bicara lebih jelas kepada kita. Amin. Yes. Firman Tuhan kita, judul yang kita lakukan pagi hari adalah hidup yang berdampak. Pada suatu hari, saudara, ada seorang tukang sepatu punya toko sepatu yang kecil. Suatu malam dia bermimpi, saudara. Dia mimpi dan mimpinya itu, saudara, Tuhan berkata kepada dia bahwa Tuhan akan datang ke tokonya. Tuhan akan datang ke tokonya. Wah, ketika dia bangun pagi, saudara, pagi itu dia bangun lagi, dia merasa sepertinya mimpi itu satu kayak nyata sekali, real sekali. Karena dia jelas berkata kepada dia, Tuhan mau datang, Tuhan Yesus mau datang ke tokonya. Kemudian dia bangun dengan semangat, saudara. Dia pergi ke tokonya, dia pergi sempat ke kebun, saudara, mau apa? Dia mau bermaksud menghiasi tokonya, mau ambil bunga-bunga dan daun-daun hijau, mau hias toko itu supaya apa? Supaya terlihat bagus, Tuhan Yesus mau datang. Dia rapikan semua dan sudah rapi, saudara. Nah sekarang dia sudah tunggu Tuhan Yesus mau datang. Tunggu saudara, pagi itu Tuhan Yesus tidak datang, nggak akan datang siapa-siapa. Sepi, saudara. Tiba-tiba, saudara, ada seorang bapak tua ketok-ketok pintu tokonya. Lalu tukang sepatu ini datang menghampirinya. Oh, bolehkah saya, Pak Tua juga, bolehkah saya menumpang sebentar? Saya capek sekali, saya mau beristirahat di luar, dingin sekali. Oh, silakan Pak, silakan duduk sebentar, beristirahat ya. Lalu tukang sepatu itu, saudara, melihat Pak Tua ini pakaiannya udah compang-camping kusut dan sepatunya juga sudah robek-robek, saudara, kakinya luka, mungkin luka karena sepatu itu, saudara. Lalu dia mengambil pasang sepatu yang baru dia berikan kepada Pak, pakailah ini, saya kasih. Gak usah bayar. Lalu dia pakai, terima kasih. Pak Tua pun berlalu, saudara. Dia tunggu lagi, saudara. Tuhan Yesus mau datang. Sampai siang hari, saudara, tidak ada siapa-siapa yang datang. Tiba-tiba yang ada di luar, seorang perempuan tua yang sudah bungkuk, saudara. Dia bungkuk bertati-tati berjalan karena ada kayu bakar di atas punggungnya. Dia jalan menghampiri toko itu dan lihat-lihat sekeliling berlewat toko itu. Lalu tukang sepatu dilihat, wah kasihan benar ibu itu. Lalu dia buka pintunya, dia bilang, tunggu, ibu kelihatan capek sekali, letih sekali. Ayo beristirahat dulu di sini, ayo masuk. Iya, terima kasih saya memang capek sekali. Lalu dia masuk ke toko itu, saudara. Tukang sepatu itu, saudara, melihat dia penuh belas kasihan benar ibu tua ini. Lalu dia pergi ke belakang, diambil sepiring nasi dan segelas air. Bu, ini makanlah. Saya tahu ibu lapar dan kelihatan capek sekali. Terima kasih ya, saya capek dan lapar. Ibu tua itu pun pergi, saudara. Perempuan tua itu pun pergi. Wah, si tukang sepatu tunggu lagi, saudara. Mana Tuhan Yesus? Hari menjelang sore, tidak ada yang datang, saudara. Kemudian tiba-tiba dia dengar ada tangisan di luar. Lalu dia mau lihat keluar. Ya, seorang anak perempuan kecil sedang menangis ketakutan, saudara, sedang tersesat, tidak tahu arah pulang ke rumahnya. Lalu dia keluar, dia pegang anak perempuan kecil itu, dia ambil tisu, dia lap air matanya, dia pegang tangannya, dia tuntun, nak jangan takut, jangan nangis lagi, saya akan antar kamu pulang ke rumah. Lalu saudara, tukang sepatu itu antar dia pulang. Sebalik dari antar anak perempuan kecil ini ke rumahnya, dia balik ke rumahnya, dia pikir, wah jangan-jangan, nggak ada orang, jangan-jangan waktu saya ngantar anak tadi, Tuhan Yesus sudah datang. Aduh, dia lihat nggak ada. Lalu dia bilang, dia masuk ke dalam, Tuhan Yesus kok nggak tepatin janjinya ya? Kok ingkar janji ya? Katanya mau datang ke toko saya. Hari ini kan harinya Tuhan. Lalu dia bilang, kemudian apa saudara, dia dengar berbisik di hatinya dengan jelas, aku menepati janjiku anakku. 3 kali aku datang ke tokomu, 3 kali bayangan kakiku ada di tokomu. Akulah pria tua yang sepatunya rusak yang kau berikan sepatu itu. Akulah wanita tua yang tertatih-tatih yang kau berikan makan sepiring nasi dan segelas air. Akulah anak perempuan kecil yang menangis yang kau antarkan pulang. Saudara dan saudara Tuhan, pagi hari kita akan melihat firman Tuhan, satu topik firman Tuhan, hidup yang berdampak. Ayat 13
baca berbicara tentang seorang perempuan yang bernama Tabita, disebut Dorcas, saudara. Dorcas, saudara, dikatakan di ayat yang kita baca, dikatakan dia seorang murid Tuhan Yesus. Dia bukan termasuk yang 12 murid Tuhan Yesus, tapi dia disebut murid Tuhan Yesus. Dan saudara, kalau saudara lihat, jarang sekali dan memang hanya ayat ini yang menuliskan tentang Dorcas dan peristiwa tentang dirinya hanya di ayat ini. Tetapi luar biasa, saudara, firman Tuhan berkata, Dorcas ini adalah murid Tuhan Yesus. Kenapa jadi murid Tuhan Yesus? Karena ternyata Dorcas terima Yesus sebagai juru selamatnya. Dia sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan dia merasakan kasih Tuhan. Dan kasihnya, imannya itu ditunjukkan lewat perilakunya, lewat tingkah lakunya, lewat tindakannya, lewat pelayanannya yang total kepada Tuhan. Sehingga dia disebut murid Tuhan Yesus. Saudara dan saya pun murid Tuhan Yesus. Amin. Ketika saudara percaya terima Yesus, saudara dibaptis, dan saudara mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu, dan engkau mengikut Dia, engkau setia beribadah kepada Dia, engkau pun adalah murid Tuhan Yesus. Namun ada persoalannya, saudara. Sudahkah kita benar-benar menjadi murid Tuhan yang melakukan, yang mempraktekkan iman kita itu sehari-hari? Karena sesuai dengan firman Tuhan dalam Yakobus 2:14-17, kau berkata kamu punya iman, tetapi tunjukkanlah imanmu dari perbuatanmu, karena sesungguhnya iman tanpa perbuatan adalah mati, kata firman Tuhan. Saudaraku, Tuhan mau kita bukan hanya dalam omongan kita, bukan hanya status kita seorang percaya, tetapi Tuhan mau kita praktekkan iman kita sehingga hidup kita berdampak dimanapun kita berada. Sering kita mendengar tentang hidup berdampak, betul? Berguna. Hidup harus jadi berkat. Ya, hidup diberkati dan menjadi berkat. Sering kita dengar topik-topik ini, saudara, yang menjadi persoalan. Sudahkah itu menjadi bagian hidupku dan hidup saudara? Sudahkah itu terjadi dalam hidupmu dan hidup saya? Bahwa kita itu jadi berkat, saudara, atau berdampak bagi orang lain. Paling tidak ada dua hal yang kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Dari firman Tuhan telah kita baca pada pagi hari ini. Bagaimana seorang yang dikatakan hidupnya berdampak, saudara. Yang pertama, orang yang hidupnya berdampak adalah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan atau melayani Tuhan, singkatnya. Seperti Dorcas, saudara. Ternyata arti nama Dorcas itu adalah gazel, ya. Gazel itu kijang atau rusa. Kijang sudah tahu ya. Kijang itu lincah, cekatan gitu ya. Itu Dorcas, saudara. Dan itu terjadi dalam hidupnya. Seringkali nama itu memang implementasi ya dari kehidupan kita. Saudara-saudara, Dorcas itu gesit sekali. Dan apa yang ada yang ambil Dorcas, saudara? Dorcas itu peka sekali ketika dia ada di antara orang percaya. Saudara, dia seorang perempuan, dia dijelaskan banyak, tidak dijelaskan tentang Dorcas banyak. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia mengambil bagian pelayanan dalam rumah Tuhan, dalam jemaat mula-mula. Apa yang dikerjakan Dorcas, saudara? Dengan talentanya, dengan kemampuannya, dia membuatkan pakaian dan jubah, saudara. Ketika saya lihat pakaian dan jubah itu apa bedanya ya? Ternyata saudara beda, di aslinya itu beda. Jubah yang di situ maksudnya adalah coach, pakaian dingin karena di saya pun mengenal dingin ya, saudara ya. Itu dia buatkan pakaian dingin dan baju-baju biasa. Untuk siapa, saudara? Untuk janda-janda atau orang-orang miskin. Saudara Tuhan, Dorcas itu bahkan ayat dikatakan dia baik, dan lebih jelas lagi di dalam King James Version dikatakan bahwa Dorcas itu memiliki pribadi yang selalu always doing good dan helping the poor. Always, mereka selalu Tuhan. Dorcas itu bahkan ayat dikatakan dia baik, dan lebih jelas lagi di dalam King James Version dikatakan bahwa Dorcas itu memiliki pribadi yang selalu always doing good dan helping the poor. Always doing good dan helping the poor. Selalu berbuat baik dan menolong orang miskin. Itu yang dilakukan Dorcas. Dan yang dia lihat, dia peka sekali, saudara. Ternyata di perjanjian baru maupun di perjanjian lama, janda-janda miskin itu, maaf ya, janda-janda miskin itu, saudara punya pelayanan khusus, perhatikan khusus di gereja. Bahkan dikatakan mereka janda-janda ini, saudara yang miskin ini, berhak mendapat bagian dari perpuluhan yang dibawa jemaat Tuhan dari gereja. Itu dicatat dalam firman Tuhan. Karena di dalam perjanjian baru dikatakan mereka mendapat pelayanan meja. Pelayanan meja itu berbicara kebutuhan jasmani.
Dijelaskan di dalam Alkitab memang ada beberapa jenis janda, saudara. Bahkan saat ini pun saudara tahu. Mohon maaf ya saudara ya. Dan Tuhan memang taruh perhatian khusus pada janda-janda saudara ya. Di Alkitab ini dikatakan ada janda yang nggak perlu diperhatikan, itu janda yang tinggal di keluarganya. Jadi ada anak cucunya yang bertanggung jawab sama dia. Gereja nggak tanggung itu. Ada juga yang kedua janda muda. Jadi janda muda dianjurkan untuk menikah lagi, jangan sampai berbuat dosa, juga untuk berkawin. Itu dianjurkan saudara. Yang masih muda itu pergi menikah dan nanti sama pasangannya bisa kan menghidupi gitu loh ya saudara ya. Itu benar loh dicatat saudara. Yang terakhir janda yang dimaksudkan oleh yang dilayani oleh gereja ini, yang dilayani oleh Dorcas adalah janda yang benar-benar janda miskin. Saudara tidak punya keluarga, terus kemudian saudara 60 tahun ke atas. Itu dikatakan saudara. Jadi jelas. Nah Dorcas peka, dia lihat di gereja ini apa yang bisa saya buat ya. Saudara, Dorcas nggak punya talenta banyak seperti saudara. Dorcas tidak punya bakat banyak seperti saudara yang saudara miliki. Dia mungkin hanya punya satu-satunya, hanya bisa jahit pakaian saudara. Tapi itu dulu mungkin sekarang seperti desainer terkenal ya. Dulu itulah mungkin dia desainer yang paling terkenal. Zaman Dorcas dia lah penjahit yang bagus, dia bisa bikin coach loh saudara. Baju dingin sama pakaian-pakaian dan kan bagus ya. Saudara bayangkan sekarang desainer yang paling bagus. Nah saudara, dan dia mengasihi Tuhan. Dia bagi kepada janda-janda dan orang miskin. Dia selalu always doing good and helping poor. Saudara, itu yang dikerjakan Dorcas. Tuhan bicara kepada kita pada pagi hari ini. Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Supaya hidupmu berdampak, ambil bagian dalam pelayanan. Saya tahu kita banyak di sini sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Tapi lebih giat lagi, lebih sungguh lagi, lebih serius lagi. Dan ambil lagi, lebih lagi. Jangan putus asa. Jangan berhenti ketika ada tantangan. Jangan berhenti ketika ada yang mencela engkau, ada persoalan, ada gesekan. Jangan berhenti. Karena apa saudara? Engkau lakukan itu buat Tuhan. Dan lihat hidup akan berdampak. Dan pasti kau juga merasakan bahagia. Itu janji Tuhan saudara. Ambil bagian dalam pelayanan. Melayani Tuhan, layani Tuhan. Saudara, apa dasarnya kita mau melayani Tuhan? Kenapa kita mau capek-capek buang waktu kita, persembahan Tuhan kita, beri perpuluhan kita, beri waktu kita pada Tuhan, beri talenta kita semua. Banyak sekali kita persembahkan. Apa dasarnya? Buat apa? Orang dia juga nggak menghargai saya, orang pendetanya juga asem gitu ya, misalkan pendetanya juga nggak lihat saya, nggak puji saya. Apa saudara? Perjumpaanmu dengan Yesus. Perjumpaanmu dengan Yesus. Ketika kau berjumpa dengan Tuhan, engkau dipenuhi kasih Tuhan. Kasih itu yang mendorong kau untuk membalas kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan itu yang membuat kita semakin bertobat-tobat, mencintai Tuhan dan ingin berbuat sesuatu buat Tuhan. Saudara masih ingat cinta saudara mula-mula dengan Tuhan? Kalau saudara sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, saya yakin saudara akan ingat itu. Ketika kau pertama kali dijamah oleh Tuhan, ketika pertama kali kau diselamatkan oleh Tuhan, hatimu meluap dengan syukur, engkau menangis terseduh-seduh, engkau bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan dan berkata kepada Tuhan, engkau Tuhan juru selamatku, aku mau mengikut engkau, aku mau melayani engkau. Dan cinta itu Tuhan berkobar-kobar, cinta Tuhan itu berkobar di hati kita. Mana cinta itu saudara? Kobarkan terus, pupuk terus, jangan padamkan cinta itu. Saya mengingat jelas saudara, ketika tahun 1988 saya diambil Tuhan jadi hamba Tuhan, bahwa sekolah kita maksud saya, di sanalah saya berjumpa dengan Tuhan. Di sanalah saya sungguh-sungguh merasakan Tuhan itu real, nyata, bisa diajak bicara, bisa diajak ngomong, bisa diajak untuk tempat kita mengadu. Saya tahu, yakin bahwa ketika dimanapun saya berada Tuhan ada. Disitulah Tuhan berjumpa, aku berjumpa dengan Tuhan. Dan saat itu saudara, apa yang terjadi? Hati saya dan teman saya yang baru berjumpa sungguh-sungguh dengan Tuhan itu meluap-luap. Setiap hari baca kita, setiap hari rajin berdoa, 2-3 jam berdoa. Setiap hari saudara kita cek di mana ada KKR Kebangunan Rohani, di gedung Wisma Nusantara. Kami pergi naik bis saudara, naik bis, kita nggak ada kendaraan. Kita pergi untuk apa? Untuk kita khotbah saudara. Kami pergi, ada lagi di Senayan, pergi saudara. Ada minta pelayanan, kita apa ambil semua. Semangat sekali saudara. Nah cinta itu kemana saudara sampai sekarang? Cinta itu Tuhan bilang jangan padam dengan suatu kuku. Jangan lupakan cintamu yang mula-mula. Layanilah Tuhan. Amin. Yang pertama saudara, kalau mau hidupmu berdampak, ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Lebih lagi saudara, apa yang bisa kau lakukan? Seperti Dorcas, dia jeli, dia cermat. Apa yang bisa dilakukan? Dia tidak banyak hal yang bisa dilakukan, hanya satu talentanya. Dan Tuhan memang tidak tuntut banyak saudara. Tuhan hanya mau kita melakukan apa yang bisa dan apa yang ada pada kita. Tuhan hanya mau menuntut itu. Ketika Tuhan kasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, persoalan Tuhan bukan banyak 5 jadi 10, 2 jadi 4, bukan 1 jadi sebenarnya persoalan
satu. Amen. Pakai itu untuk melayani banyak orang, berdampak bagi dimanapun engkau berada. Yes. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak tuntut dari kasih 1 talenta dituntut 10, tidak. Tuhan tidak tuntut kasih 1 talenta dituntut 4, tidak. Tetapi Tuhan mau kembangkan talenta dan pakailah itu untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan, jadilah hidupmu berdampak. Yang kedua, kita akan kembali kepada Dorcas, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata betul, saudara, tidak hanya omongan saja. Bagaimana hidup kita berdampak? Ternyata kita harus jadi berkat bagi orang lain. Kalau tadi kita melayani Tuhan di gereja Tuhan, hidup melayani Tuhan ini ya, banyak hal pekerjaan Tuhan kita bisa ambil. Apapun itu, termasuk tadi seperti Dorcas pelayanan meja, diakonia, apapun di mimbar ini, di bawah mimbar ini, saudara. Sekarang yang kedua, jadilah berkat bagi orang lain. Melayani sesama, dimanapun Anda berada, hanya di gereja maupun di luar. Saudara, ketika suatu kali Dorcas yang sudah berbuat banyak kebaikan ini, saudara, sakit dan akhirnya meninggal, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Orang-orang di sekitarnya tahu dia meninggal, mereka nangis. Dan mereka ingat ada Petrus di Lida. Di Lida itu, kota Lida sama Yope itu nggak jauh. Dorcas ada di Yope dan Lida itu di sebelahnya lagi, nggak terlalu jauh. Dan mereka akhirnya ingat ada Petrus. Kenapa mereka ingat Petrus? Petrus mereka tahu bisa berdoa menyembuhkan orang, bahkan membangkitkan orang, saudara. Lalu mereka suruh orang untuk panggil Petrus. Akhir singkat ceritanya, Petrus datang untuk menemui Tabita, saudara, atau Dorcas. Lalu mereka udah nangis, sudah banyak orang. Lalu Petrus naik ke atas, dia doakan, saudara. Dan janda-janda itu, saudara, ketika melihat Petrus, coba mereka menunjukkan semua pakaian. Mereka bawa pakaian, saudara. Tadi pakaian dimintai, coach tadi pakaian yang dijahit oleh Dorcas. Bayangin aja, janda-janda banyak. Gak tahu kenapa banyak orang miskin saat itu, banyak janda-janda yang miskin. Mereka pada datang, lihat ini bajunya yang dijahit buat saya, ini pakaian yang diberikan buat saya. Tolong kasihani dia, sembuhkan dia, bangkitkan dia, hidupkan dia kembali. Kira-kira seperti itu mereka menjerit-jerit. Karena apa? Mereka mengasihi Dorcas yang sudah menjadi berkat buat mereka. Jadilah berkat bagi orang lain, saudara. Dorcas itu terjadi, saudara, dan itu tidak hanya omongan dari Dorcas, tapi orang lain yang merasakannya. Orang lain yang membawa buktinya. Ini pakaiannya, ini jubahnya, ini coach yang dibawa, yang dibuat buat kami. Tolong dia, saudara. Bahkan akhirnya memang dia dibangkitkan. Kehidupan Tabita pun didoakan oleh Petrus dan dia bangkit, saudara. Dan kebangkitannya tersiar di mana-mana. Membuat apa, saudara? Itu pun membuat orang lain percaya. Banyak orang percaya, saudara. Ketika Dorcas sembuh saja atau bangkit saja, dikatakan 42, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, banyak orang menjadi percaya. Melayani Tuhan menjadi berkat bagi orang lain, saudara, itu dua. Menjadi berkat bagi orang lain. Banyak hal tadi, saudara, Ibu Mei boleh sungguh-sungguh berdoa buat keluarganya yang belum percaya. Ini PR kita yang pertama, saudara, keluarga kita. Orang dekat dengan kita pertama keluarga kita, saudara. Coba kita cek ya. Kita ini tulis siapa keluarga kita yang belum percaya Tuhan. Itu PR kita, saudara. Karena apa? Hanya di dalam Yesus keselamatan. Jadi gimana yang tidak percaya? Itu urusan Tuhan, akan dihakimi nanti. Tapi ketika kau percaya Yesus juru selamatmu, kau selamat masuk surga. Itu jaminannya. Alkitab mengatakannya. Makanya, saudara, kita tangisin mereka, kita doakan mereka, berani kita buka mulut, kita minta sama Tuhan kekuatan Roh Kudus, kita himat sama Tuhan. Bagaimana kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan untuk orang-orang yang belum percaya. Ajak mereka, saudara, keluargamu duluan. Saudara, ada satu gereja besar di Indonesia. Hamba Tuhan itu boleh berkata bahwa gerejanya itu sampai 20.000-an, mungkin sekarang ada 30.000. Saudara, dia berkata bahwa pertumbuhan gerejanya itu 80% karena diajak. Jadi 10%-nya, saudara, karena dengar dari luar sana. 10%-nya jarang orang itu dibawa, ada sih tiba-tiba datang nangis katanya di depan gereja mereka, ada persoalannya nangis datang cari Tuhan, bertemu berkata akhirnya jadi anak Tuhan, ada. Tapi 80% itu karena diajak oleh jemaat yang ada di situ. Saudara dan saya, ajak keluargamu, ajak temanmu, ajak yang mau kenal dimanapun, kau beritakan Injil, saudara. Gereja ini adalah gereja Tuhan, saudara. Jadilah berkat, dengan kau jadi berkat, saudara, kau bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Lewat kau berkata, lewat tindakan kita, saudara, gereja ini boleh banyak orang jiwa diselamatkan. Kau bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Keluarga kita pertama, saudara. Selanjutnya teman-teman kita, selanjutnya bangsa-bangsa. Kita doakan bangsa-bangsa, tapi keluarga kita tertinggal, kasihan, saudara. Memang betul, orang buka hati itu adalah pekerjaan Roh Kudus.
Karena kita sudah ngomong tapi belum tidak, tapi jangan putus asa. Teruslah bicara, teruslah berbuat baik, teruslah doakan. Satu kali kelak di alam roh Tuhan bekerja, di alam nyata kita akan lihat dapat saya Tuhan. Amin saudara. Tuhan yang mengerjakannya betul, tapi kita harus berbuat sesuatu. Dikatakan firman Tuhan bahwa orang yang di luar sana itu saya tidak percaya itu seperti orang yang terhuyung-huyung dalam pemancingan. Apa maksudnya? Mereka tidak ada pengharapan. Kebinasaan ke arah tujuan mereka. Ayo kita selamatkan mereka, ayo kita rebut mereka, jadilah berkat buat mereka. Siapapun dia, saudara, tengah kerjaan saudara. Kadang-kadang sulit memang saudara, karena mereka mungkin sudah punya semuanya, ya. Semua aman kok, nggak ke gereja pun aman kok, nyaman ya. Ada uangnya kok, nggak perlu gitu ya. Tapi tidak tahu dunia ini akan berakhir saudara. Betul saudara percaya itu? Ya. Tuhan akan datang segera. Ya. Sebenarnya kapan? Kata anak saya juga bilang, dari dulu dibilang Tuhan akan datang segera. Iya dari dulu betul, tapi pasti akan datang. Karena apa? Waktu Tuhan sama waktu kita beda. Jadi sabarlah saudara, sabarlah. Kalau bukan Tuhan yang datang dari surga, kedatangan kedua kali, Tuhan yang datang padamu sendiri. Kalau dipanggil Tuhan, selesai sudah. Seperti tadi selesai urusannya di dunia, dengan Tuhan juga sudah selesai. Tuhan melihat apa yang kau lakukan di sini, bukan melihat kau mati. Enggak. Udah nggak ada urusan yang waktu udah mati, udah selesai. Tubuhnya ke tanah, rohnya udah ke Firdaus yang percaya. Yang enggak ada satu tempat namanya itu saudara, tempat pengungsian sementara. Jadi nggak gentayangan saudara. Jadi nggak kuburan rohnya, nggak ada. Itu hanya bangkai saudara, nggak yang tulang-tulang, nggak ada. Kami orang Batak itu suka memang nyembah-nyembah di kuburan ngomong, tapi ternyata enggak. Puji Tuhan saya diselamatkan Tuhan dari situ. Biasanya waktu percaya di kuburan, pergi ke kuburan, berdoa di kuburan. Nggak ada. Berdoa saja di mana yang berdoa, tapi jangan berdoa di situ. Apa? Berdoa di rumah dia nggak ada di situ. Nggak ada hubungan kita lagi saudara. Ingat saudara, Lazarus dengan orang miskin. Orang miskin, ya Lazarus dengan orang kaya, maksud saya Lazarus miskin, ada orang kaya ya. Apa dikatakan ketika mereka dua-dua mati, sama-sama dua-dua mati saudara. Yang pernah satu mati masuk neraka saudara, orang kaya. Terus Lazarus mati pergi ke surga di pangkuan Bapak Abraham. Maksudnya ada di Firdaus saudara. Orang roh itu mungkin bisa bicara ya kalau roh ke roh, tapi kalau kita nggak bisa. Karena Tuhan tidak bisa bicara. Ketika orang kaya itu menderita, apa dikatakan Bapak Abraham, suruhlah Lazarus itu meneteskan, mencelupkan tangannya ke air, meneteskan di lidah saya sudah kering sekali, aku menderita sekali. Gak ada lagi hubungannya, gak ada jurang pemisah, gak ada saudara. Lalu dia bilang lagi, orang kaya bilang lagi, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus bangkit lagi supaya dia pergi memberitakan masih ada 5 lagi keluarga yang belum percaya. Lalu apa jawabnya saudara? Di bumi ada Alkitab, di bumi ada para pendeta, para nabi, kitab-kitab nabi. Dia bisa baca itu, dia bisa percaya, gak perlu yang mati bangkit. Ada saudara semua sekarang, saudara, gak ada hubungannya. Saudara, siapa yang salah? Apakah kita salah jadi orang kaya? Enggak saudara, kita salah orang kaya. Orang kaya yang bodoh yang salah. Orang kaya yang hidup untuk dirinya sendiri. Orang kaya yang memanfaatkan kekayaannya untuk dirinya dan tidak peduli dengan orang lain. Yang menumpuk hartanya itu yang bodoh. Tapi orang kaya di dalam Tuhan yang memakai hartanya untuk jadi berkat bagi orang lain, itu enggak salah. Nah, Tuhan mau kita diberkati. Tuhan enggak mau kita jadi miskin. Ada satu orang pendeta bilang sama jemaatnya, saudara mau pilih yang mana? Orang kaya atau orang miskin Lazarus? Kalau saya ngomong hari ini, mana saudara pilih? Orang kaya atau Lazarus yang miskin, tapi miskin dunia masuk surga, enak di surga. Ternyata itu bukan pilihan saudara. Saudara harus pilih, karena itu orang bodoh kaya. Jangan mau jadi orang bodoh yang kaya. Jadilah orang bodoh, orang kaya yang pintar, yang berhikmat, yang takut Tuhan. Dan orang miskin, apa miskin? Nggak perlu seharusnya kita miskin. Karena apa? Janji Tuhan banyak. Saudara. Janji Tuhan banyak. Ayo raih janji itu. Tuhan sudah bilang kau akan menyertai kau, akan memberkati kau. Dan kenapa tidak? Kenapa miskin? Kenapa rumah sakit nggak ada uang untuk bayar rumah sakit? Kenapa uang nggak ada beli makanan? Salah sendiri. Malas saudara. Tidak bekerja. Atau kurang pintar saudara. Kalau kau rajin, orang dunia saja sudah ada kaya ya. Kadang-kadang saya pikir gini loh, kok mereka kaya raya, kok nggak ke gereja kaya tuh kaya banget lagi. Punya minyak ya, jual minyak gitu ya. Terus saya pikir gimana ya Tuhan? Berarti gereja kan Tuhan bilang gereja sama enggak itu mereka kaya kok. Ternyata saudara kasih Tuhan. Saudara bedanya saudara kasih Tuhan. Memang maksudnya kalau orang itu bekerja rajin dan mungkin orang tuanya bekerja keras, akhirnya anak-anaknya diberkati. Itu Tuhan adil saudara. Kalau kau bekerja keras, siapapun di dunia ini bekerja keras diberkati, ada hasil.
Bahkan hujan kan hujan untuk semua, bukan hanya untuk orang percaya hujan. Atau tidak hujan, misalnya kita mau nggak hujan, oh nggak hujan hanya untuk orang percaya, enggak. Semua dapat hujan, semua dapat matahari. Adil Tuhan. Kalau kau rajin, kau bekerja, kau pun akan dapat berkah. Tambah plus anugerah, anugerah melimpah dari Tuhan. Usaha kita dilipat gandakan Tuhan, hasilnya ada keselamatan di dalam Tuhan. Itu perbedaannya, saudara. Selalu kau berusaha dan diberkati Tuhan seperti orang lain juga berusaha diberkati Tuhan, engkau dapat anugerah, diberkati, tambah-tambahkan berkatnya, dan kau punya hidup yang berkah. Suatu hari, saudara, ada namanya seorang Marta. Kami Marta di sini ya. Ada Marta. Marta ini seorang guru bantu di sekolah SD elementary school ya. Ternyata dia sudah 30 tahun ngajar jadi guru bantu. Tetapi yang luar biasanya, saudara, setiap tahun Marta ini menyisihkan gajinya, uangnya, menabung uangnya untuk membeli baju baru, coach baru, mantel baru, dan glove dan shell, scarf untuk murid-murid yang dia sayangi, yang dia lihat butuh. Setiap tahun dia simpan uangnya dan dia berikan di akhir tahun menjelang musim dingin, dia berikan baju dingin sama glove sama scarf, lalu dibagi sama anak-anak di sekolah itu, saudara. Setiap tahun dilakukan selama 30 tahun. Dan saudara, ketika dia meninggal, apa yang terjadi? Waktu itu dibikin memorial service, dan apa biasanya orang kan kalau meninggal bawa bunga ya, karangan bunga ya. Apa yang dibawa mereka, saudara? Ratusan orang datang membawa baju dingin, mantel dingin, gloves, scarf, saudara. Untuk apa? Mengingat perbuatan Marta dan dibagikan pada murid-murid yang perlu di tempat itu maupun di tempat lain. Bukan bawa bunga, bawa baju mantel. Kenapa? Ternyata terlihat perbuatan si Marta ini. Dan yang lebih lagi, saudara, teman-teman sekerjanya, teman-teman gurunya di sekolah itu mengadakan rutin kegiatan tahunan untuk menggalang dana, beli baju-baju baru yang bagus-bagus baru, dan juga keperluan untuk pakaian dingin, dan dibagikan kepada orang yang butuh. Itu yang dilakukan mengingat perbuatan Marta. Walaupun Marta sudah pergi meninggal, tapi perbuatannya diingat. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah suatu kali ketika kita pulang ke rumah Bapak, ada satu yang diingat orang? Itu buktinya salah satunya, saudara. Orang nangis kalau kita pergi, orang nyari kita, gitu ya, saudara. Atau orang mengingat kita. Ada satu bukti, Marta itu ratusan orang bukan bawa bunga, bawa mantel. Bayangin aja, saudara, bawa mantel, baju dingin sama scarf dan gloves. Karena apa? Mereka ingat perbuatan Marta yang begitu setia, setiap tahun selama 30 tahun dia kerjakan, saudara. Gak banyak yang dia punya. Gak mungkin saudara berkata gak banyak, itu saja gak cukup. Gak, manusia itu gak pernah rasa cukup. Bukan soal banyaknya, saudara, tapi hatimu yang mau ngasih Tuhan. Hatimu yang mau berbelas kasihan. Bukan soal banyak jumlahnya. Hatimu yang harus merasa cukup dengan dirimu. Kalau kau belum merasa cukup dengan dirimu, gak akan pernah kau bisa memberi sama orang. Karena kau bilang, ngapain kasih sepatu sama dia? Sepatu saya masih kurang. Ngapain kasih baju sama dia? Buat saya aja masih kurang, saya mau beli baju merek nanti itu. Oh, ngapain kasih sepatu sama dia? Tas sama dia. Tas saya aja masih merek Coach, saya nanti mau beli Hermes dan lain sebagainya. Gak akan pernah kalau gak puas-puas. Cukupkanlah dirimu, karena orang yang merasa cukup lah, yang bisa bersyukur dan berbagi bagi orang lain. Jadi berkat bagi orang lain. Gereja Tuhan, dan masuk tahun yang kedua IBC, seperti gembala sudah kita, saudara, rindu kita jadi berkat, berdampak, saudara. Layani Tuhan lebih sungguh, jadilah berkat bagi orang lain. Di luar sana, saudara, banyak yang bisa kita kerjakan. Saat ini COVID banyak, saudara, apa yang bisa coba? Ya, saudara, hanya berdoa saja, kasihan yang mereka sakit, mati ya. Hanya berdoa saja, karena dapat uang kita. Kalau setiap kita mau punya $10, saudara, kita kirim sama yang menderita, banyak loh, saudara. $10 kita dapat $30, 300. Banyak untuk keluarga di Indonesia sana. Mereka bisa bikin nasi bungkus buat orang-orang yang isoman dan sakit sebagainya. Ada banyak atau buat keluarga kita, saudara. Coba kita sama-sama, ayo kita pikirkan. Saudara juga bisa yang kasih tahu, ayo kita buat ini. Ayo buat, jangan hanya kita sibuk dengan diri kita udah cukup, saudara, tapi kita jadi berkat. Saya tidak berpanjang firman Tuhan. Milikilah hidup yang berdampak, melayani Tuhan dengan sungguh. Jangan menyerah, jangan patah semangat. Apapun yang menghadang engkau, manusia jangan menghalangi engkau, karena Tuhan sudah mati bagimu. Yesus sudah mati di salib bagi kita, berkorban bagi kita, memberi segalanya bagi kita, memberikan kita kehidupan kekal, memberikan kita hidup baik-baik di dunia ini. Dan yang kedua, jadilah berkat bagi banyak orang. Amin. Mari berdiri bersama-sama. Kita saja kita naikkan pujian sekali lagi. Katakan pada Tuhan dengan sungguh, aku
apa yang harus dilakukan dari nanti buat Tuhan. Seperti Dorcas yang peka mengambil satu bagian pelayanan yang jelas, ambil pelayanan itu saudara. Kalau kau sudah mengambil satu bagian, ambil lagi yang lain, ambil lagi yang lain. Karena kau bisa saja dikasih Tuhan 5 talenta, 2 talenta, atau 1 talenta. Mari datang sama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Bapa di surga, kami ada di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Ajar kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi-Mu, setia kepadamu. Dan biarlah kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Pakai hidup kami Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan beri buat kami, ada banyak talenta, ada banyak berkat yang Tuhan beri buat kami. Biar kami peka dengan sekeliling kami Tuhan. Biar kami juga mencukupkan apa yang ada pada kami Tuhan dengan diri kami. Kami berkata cukup dengan hidup kami. Sehingga kami juga bisa melihat kebutuhan orang lain, keperluan orang lain. Terima
Terima kasih Tuhan karena kami percaya pun Engkau Allah yang Maha Pengasih, Allah membalaskan setiap apa yang diperbuat oleh anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berhenti berbicara Engkau sempurnakan firman-Mu dan Engkau berbicara terus pada kami dengan jelas. Ketika kami keluar dari ruangan ini pun Tuhan, firman-Mu menjadi hidup dan kami lakukan. Iman kami tunjukkan dengan perbuatan kami. Karena iman tanpa perbuatan sesungguhnya adalah mati. Tidak ada berarti, tidak berguna. Tindakan kami, perkataan kami yang